Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadat wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa dan Harun sama-sama diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala. Musa dan Harun adalah sama-sama keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Fir'aun. Kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama bangsa asli Mesir, yaitu orang Kopti. Sedang yang kedua adalah orang-orang Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kebanyakan orang-orang Kopti menduduki jabatan-jabatan tinggi, sedang orang Israel hanya berkedudukan rendah, seperti para buruh, pelayan, dan pesuruh. Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia diktator, bengis, yang tidak berperi kemanusiaan, mabuk dan rakus pada kekuasaan, sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Kelahiran Musa alaihissalam. Pada suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun berang mendengar laporan itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Israel. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Musa dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak segera disembunyikannya anak itu, tentulah akan dibunuh oleh kaki tangannya Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang molek dan sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh, tapi untuk menyembunyikannya secara terus-menerus itu juga tak mungkin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa itu membuat peti, yang peti itu adalah peti tahan air, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu. Kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Musa nanti akan ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Peti itu dibuka setelah tahu isinya bayi, mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asyah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakannya apa yang ia niatkan kepada suaminya Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak. Namun atas bujukan istrinya itu akhirnya ia setuju. Asyah pun senang. Segera dicari inang pengasuh yang menyusui Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok. Musa tak mau menyedot tetek susu inang-inang itu. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah, karena disusui ibunya sendiri, akhirnya Musa
mau menetek ataupun mau menyusu. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusunya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusu, Musa dikembalikan ke istana Fir'aun. Ia dididik sebagaimana anak-anak yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setelah Musa dewasa, Allah menganugerahkan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Bagaimanakah kelanjutan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.